wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Ike Rifatul Maulida. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan 2020 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya sedang melaksanakan uji kinerja tahun 2020 pembelajaran daring bersama siswa-siswi saya SMP 1 Mojowarno kelas 8I. Mata pelajaran PJOK dengan materi kebugaran jasmani. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi dengan materi kebugaran jasmani dengan pembelajaran PJOK. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar, semua diberi kesehatan dan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, senyum dulu. Oh iya, kita belum melaksanakan pendidikan karakternya. Jangan lupa, Keisha juga silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana kabarnya semua siswa-siswiku hari ini? Apakah sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sehat, saya lakukan absensi dulu ya. Hari ini yang masuk 21 siswa. Di 20 siswa di meet saya, mungkin yang lainnya karena ada OSIS juga sehingga belum bisa bergabung, kemudian ada kegiatan yang lain dan sakit, semoga yang sakit kita doakan lekas sembuh. Yang masuk Nafila, Novia, Keisha, Stefanus, Neila, Ivan, Hadir, Bu. Mela Fasa, Hadir, Bu. Dewi Kartika, Tegar, Abian Reza, Anessa, Hadir, Bu. Yusa, Hadir, Bu. Teresia, Hadir, Bu.
Devangga Afrino. Alhamdulillah siswanya masuk dan sehat. Semuanya tersenyum dulu. Senyum dulu dong. Tunjukkan kalau kalian adalah yang semangat. Bahwa karena kalian tersenyum itu membangun imun-imun yang ada di dalam tubuh. Namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon bahagia. Sehingga kalau kalian setidaknya tersenyum itu menimbulkan hormon itu dan membuat kalian sehat. Karena kita pada masa pandemi seperti ini, kesehatan wajib untuk dijaga. Setidaknya obat paling utama adalah senyum dulu. Itu yang paling mudah dilakukan. Mudah kan? Silakan ditunjukkan senyumnya. Nah, gitu yang manis. Oke, nah kita masuk pada materi kebugaran jasmani. Ada yang sudah tahu dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan? Apakah sudah dibaca? Sampun. Oke, saya ingin tahu bagaimana. Ada yang tahu tentang apa sih kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan, sehingga tubuh manusia bisa melaksanakan aktivitas serupa di keesokan harinya. Oke, Novia, bagus. Sudah sangat lengkap dan dibaca berarti. Ada lagi yang tahu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ada yang bisa? Oke, Naila, silakan. Kegiatan manusia Gimana, Nay? Ulang, bisa diulang? kegiatan jasmani adalah kegiatan sehari-hari yang menyehatkan tubuh. Kegiatan sehari-hari yang menyehatkan tubuh. Apakah kebugaran jasmani itu perlu dilatih? Ada yang tahu? Kan tadi kan biar tidak mengalami kelelahan yang berarti. Nah, kegiatan kebugaran jasmani itu berarti perlu dilatih, ya. Ada yang tahu komponen kebugaran jasmani ada apa saja? Kekuatan, betul. Kelincahan, Ya, kelincahan. Terus daya tahan, betul. Teresia. Gimana? Kecepatan, betul. daya lentur, Daya lentur. keseimbangan, Koordinasi, Koordinasi, betul. Oke. Ketepatan, betul. Kecepatan reaksi. Oke, sudah sangat hebat ternyata dari apa yang kalian tahu tentang kebugaran jasmani itu sudah hebat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa menjelaskan dan menganalisa, jadi mengidentifikasi serta menganalisa cara konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, dan kelincahan. Itu untuk kognitifnya. Serta untuk psikomotornya, kalian dapat mempraktekkan latihan kekuatan, kelincahan, dan kecepatan, dan kalian dapat menghitung atau menilai seperti apa sih bentuk kebugaran jasmani saya pada kelincahan serta kecepatannya, begitu ya. Dan yang paling ketiga adalah nilai afektifnya atau nilai sikap. Yang paling Ibu nilai adalah mandiri, tutur kata yang sopan santun, ketepatan, disiplin, tanggung jawab saat mengerjakan tugas. Itu yang saya nilai. Nah, agar mencapai tujuan-tujuan itu, mari kita belajar yang semangat. Semangat? Semangat. Oke, dari materi yang kita tahu tadi, analoginya, kecepatan dan kelincahan. Apa sih kecepatan dan kelincahan itu? Ada yang tahu? Lincah itu apa sih? Dari kata lincah, ada yang tahu? Lincah itu apa? Kesha ingin menjawab. Boleh, silakan Kesha. Silakan dijawab. Apa kelincah itu? Kecepatan dalam apa? Oh, orang itu lincah ya. kemampuan seorang berfokus pada aktivitas tertentu. Oke, Anessa lumayan. Jadi intinya gini, oh orang itu
berjalannya cepat, pasti orang itu lincah. Sering mendengar seperti itu? Ya, oke, benar. Nah, analoginya gini aja gampangnya. Di suatu hari, kalian sedang berjalan kaki, bukan naik motor ataukah bukan naik sepeda. Kalian berjalan kaki. Kemudian hujan turun dengan lebat dan kalian tidak membawa payung. Otomatis kalau berjalan terus akan basah kuyup, benar? Benar. Apa yang ingin kalian lakukan pada saat kejadian itu? Pada saat itu ruangannya masih jauh. Berarti harus apa? Untuk mencapai ke ruangan yang jauh. Lari. Benar. Apalagi? Lari. Lari, benar lari. Berlari kan? Berlari menyelamatkan diri. Nah, berlari itu merupakan bentuk dari kalian melatih kelincahan. Kalau kalian tidak punya dasar lincah, pada saat hujan ya udah saya berjalan saja. Ya udah, otomatis yang didapatkan apa? Basah kuyup, benar. Jadi kelincahan dan kecepatan itu dua latihan atau keterampilan yang sama. Bentuk latihannya juga sama. Gampangannya ada lari. Tapi lari itu pun juga wajib untuk dilatih. Ya. Kenapa? Agar pada saat sampean berlari tidak mengalami kelelahan yang berarti. Apa sih kelelahan yang berarti? Pada saat setelah lari ngos-ngosan. Sampai benar-benar capek sekali. Padahal larinya baru 10 meter. Ada yang mengalami seperti itu? 10 meter aja udah capeknya seperti larinya 10 kilo. Nah, itu berarti kalian tidak melatih dari kebugaran jasmani dari tubuh kita. Nah, dari itu mari hari ini kita berlatih. Tapi kita lihat videonya dulu, apa itu kebugaran jasmani, seperti apa bentuk-bentuk latihannya. Yuk kita simak dulu ya. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, sehingga tubuh masih bisa melaksanakan aktivitas serupa keesokan harinya. Dari sini kalian perlu diingat, jadi tubuh sehat belum tentu bugar. Namun jika memiliki tubuh yang bugar, maka di dalam tubuh kalian adalah tubuh yang sehat. Terdapat komponen-komponen kebugaran jasmani yang perlu kalian ketahui. 1. Kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Di sini, siswa-siswi dapat membaca contoh-contoh untuk latihan kekuatan. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus. Nah, tetap di sini siswa-siswi dapat membacanya contoh-contoh apa sih yang dapat dilakukan untuk melatih daya tahan. Selanjutnya, daya otot atau muscular power. Daya otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya. Selanjutnya, pada kecepatan atau speed, kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dengan waktu sesingkat-singkatnya. Siswa-siswi dapat membacanya, bentuk-bentuk latihan untuk melatih kecepatan. Yang kelima, daya lentur atau fleksibel. Daya lentur adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Yang keenam, kelincahan agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang merubah posisi di area tertentu dengan cepat dan tepat, seperti dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, atau dari samping ke depan. Yang ketujuh, koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Selanjutnya, keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf, otot sehingga dapat mengendalikan gerakan-gerakan dengan baik dan benar. Selanjutnya, ketepatan atau akurasi.
Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Selanjutnya, reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera. Nah, itu adalah 10 dari komponen kebugaran jasmani. Untuk materi ini kita hanya mempelajari 2 dari komponen itu, yaitu 1 komponen kecepatan, yang kedua komponen kelincahan. Yuk kita simak. Nah, kita masuk dalam bentuk latihan macam-macam untuk melatih kelincahan tubuh. Di sini siswa-siswi dapat membaca slide-nya apa saja yang dapat digunakan untuk melatih kelincahan tubuh. Nanti kita akan memilih 1 cara untuk melatih kelincahan tubuh. Nah, kita sampai pada cara mengukur kecepatan. Nah, di sini ini ada bentuk-bentuk latihan yang digunakan untuk melatih kecepatan dan kelincahan. Kecepatan dan kelincahan itu bentuk latihannya hampir sama. Mereka sama-sama melakukan gerakan itu dengan jarak pendek. Jadi, tapi untuk pengukurannya mereka berbeda. Jadi pada saat mengukur, kalau kecepatan itu pengukurannya kemungkinan bisa dari 20 meter atau 50 meter. Kalian berlari, itu ya, kalian berlari dimenitin berapa detik dalam jarak 50 meter itu berapa detik. Kalau misalnya kelincahan itu menggunakan tempat yang sedikit saja 5 meter untuk misalnya melatih cara pengukurannya dengan shuttle run atau lari bolak-balik. Nah, itu pada saat melakukan ini namanya contohnya shuttle run. Jadi lari bolak-balik. Nah, seperti ini. Kenapa pada saat kelincahan itu ada gerakan memegang kun? Itu melatih koordinasi kalian. Apakah pada saat setelah memegang kemudian start lagi berlari itu jatuh. Nah, itu berarti kelincahannya tidak bagus. Tapi kalau tadi karena tadi sudah diberitahu bahwa kalau kelincahan adalah melakukan suatu gerak dan berkoordinasi tidak terus sempoyong-poyong setelah berlari. Itu namanya kelincahan. Dari video yang sudah kalian amati, apa yang kalian dapat dari video itu? Analisa gerak seperti apa pada saat melakukan kelincahan atau kecepatan? Siapa yang bisa? Kalau dari kelincahan niku contohnya lari zigzag. Lari zigzag itu salah satu dari lari jarak pendek. Oke, lumayan jawabannya. Ada yang tahu lagi? Semuanya silakan berdiri, semangat, kita pemanasan. Dari atas, semuanya silakan melakukan mendorong kepala ke atas. Hitungan saya mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita lakukan gerakan menunduk kepala dari bawah ke atas, hitungannya 2 kali 8. Saya hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan dipatahkan.
Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan tangan diputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kiri. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diputar, 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 diputar. Yang kiri juga diputar. Oke. Kiri yang diputar juga ya. Oke, kita lakukan jogging dulu. Kita lakukan jogging dulu. Seperti biasa, joggingnya pelan aja, jogging saja, bukan berlari cepat. Oke, itu. Jadi kalau nanti dipindah, kita lakukan hitungannya 15-15. Kita jogging dulu, kita lakukan jogging. Yuk, jogging mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yusa jogging ya, jogging Sa, jogging, bukan diangkat saja tapi jogging. Jadi seperti berlari. Ya, betul. Nah, sekarang silakan angkat pahanya. Pahanya diangkat. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, sekarang ke belakang. Jadi diarahkan ke belakang. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini melatih kelincahan dan kecepatan kita. Oke, itu tadi kita sejenak untuk jogging. Jangan duduk dong. Silakan medianya disiapkan. Kita lakukan dua dulu. Ditaruh di samping kanan. Samping kanan, jaraknya satu langkah kaki dari badan kalian. Coba berdiri melangkah ke kanan satu langkah. Melangkah ke kanan satu langkah. Oke, ditaruh botolnya. Sip. Kemudian kembali lagi ke tempatnya. Melangkah ke kiri satu langkah, botolnya ditaruh juga di samping kiri. Oke, taruh botolnya. Betul. Kalau ada yang punya, silakan ditaruh di depannya juga, satu langkah di depannya dan satu langkah di belakangnya. Ada 4 botolnya kan? Oke, sudah disiapkan. Kita bermain benar dulu. Bahwa kalau Bu Ika bilang kanan, otomatis sampean berpindah ke kanan. Kanan, kalian kanan. Suara saya terdengar? Oke, karena suara saya terdengar dengan jelas, berarti permainan ini bisa dilaksanakan. Kalau Bu Ika bilang kanan, dan ini tangan kanan saya, jadi kan kanan, berarti kalian berpindah ke kanan cepat. Kiri, berpindah ke kiri cepat. Kanan terus, kanan. Ya udah kanan terus gerakannya, dan itu gerakannya ke samping, seperti jalan kepiting. Jadi gerakannya seperti ini aja, kanan kiri, bisa? Oke ya. Kalau Bu Ika bilang kanan, Bu, sampai masuk rumah ya gak apa-apa. Oke ya. Oke, kita bermain. Kalau Bu Ika bilang depan, berarti kalian juga berjalannya ke depan. Belakang juga belakang, karena kita bermain benar dulu. Oke, siap? Permainan ini siap? Oke, yuk kita mainkan. Kita mulai ya. Kanan. Ada yang masih lama ternyata. Iya, bingung. Oke, kiri. Depan. Belakang. Oke, sambil lompat agak cepat. Oke. Kanan. Belakang. Depan. Depan mana depan? Kok nggak ada yang lompat lagi? Nah, belakang. Kanan. Kiri. Lurus. Loh, ada emang lurus? Iya. Oke, sekarang permainannya adalah salah.
Kalau saya bilang kanan, otomatis kebalikannya apa? Kiri. Kiri. Oke, betul. Kita bermain kanan kiri tapi salah ya. Oke ya, disinkronkan ya. Aduh ini, yang kalah ngapain ini ya? Yang kalah apa ini ya? Nanti kalau yang kalah memimpin pendinginan sepertinya. Oke, kita bermain. Kiri. Iya, bingung. Belakang. Iya, terlalu lama. Depan. Oke, sip. Oke, lumayan. Setidaknya kalian sinkron, berarti berlatih. Oke, sekarang gerakannya, botolnya ditaruh 2 langkah lebih jauh dari badan. 2 langkah lebih jauh dari badan. Semua badannya semua botolnya atau medianya ditaruh 2 langkah dari badan lebih jauh. Jadi agak lebar daripada tadi. Oke, kita berpindah tempat ya, Syah. Boleh berpindah tempat, cari yang lebar, cari yang agak lapang. Kita lakukan yang agak lapang. Oke. Karena tadi hanya badannya saja yang berpindah, sekarang tangannya juga menyentuh medianya atau lantai. Setidaknya menyentuh lantai yang ditempati untuk menaruh medianya. Sehingga harus apa? Harus turun ke bawah. Badannya harus menekuk ke bawah. Tidak hanya berdiri seperti ini, tapi kalian harus memegang bendanya. Jadi harus jatuh juga. Dari sini paham? Paham? Oke, siap. Silakan berdiri. Berdiri ya. Dan melakukannya sedikit lebih cepat lagi daripada tadi. Oke. Kanan. Oke. Belakang. Depan. Oke, kembali lagi. Kembali di posisi tengah. Saya memberi aba-aba 4 kata dan itu silakan dilaksanakan. 4 kata ini kata benar. Jadi silakan dilaksanakan. Kanan, belakang, depan, kiri. Yuk, siap? Kanan, belakang, depan, kiri. Kanan, belakang, depan, kiri. Oke, siap? Siap? Hitungan ketiga. Kita mulai. 1, 2, 3. Gerakannya cepat, Abi. Iya, Stefanus oke. Stefanus benar. Gerakannya cepat, bukan hanya dipegang dan berjalan. Karena kita melatih kelincahan, harus lebih cepat lagi gerakannya. Kanan, belakang, depan, kiri. Ya lari. Kanan, belakang. Oh maaf, keliru ya. Kanan, belakang, depan, kiri. Ya kalian harus berlari. Kalau nggak gitu nanti ke apa? Nanti kehujanan. Kalau dikejar anjing gimana? Kalau dikejar hewan buas, kelincahannya tidak terlatih, kemakan dong. Oke, yuk kita mulai. Siap? Kita melakukan mainan benar. Kita bermain benar. Kiri, kanan, belakang, depan. Kiri, kanan, belakang, depan. Yuk, siap? 1, 2, 3, mulai. Oke, benar. Oke, sip, hebat. Kita lakukan, tadi kan berlatihnya hanya 1 kali nih. Kita melatihnya 3 kali. Kita melatihnya sirkuitnya 3 kali. Oke, kita melakukan latihan sirkuitnya 3 kali. Kanan kiri dulu aja. Jadi botol yang depan belakangnya stop dulu. Kita lakukan kanan kiri saja dan jalannya ke samping. Kanan 1, 2, 3, selesai. Oke. Jadi bukan 1, 2, 3, tapi 1 ke kiri, 2 memegang yang sama itu yang baru dihitung. Bukan pada saat memegang tangan kanan berarti tangan kanan kembali yang memegang itu yang dihitung. Oke, siap? Yuk, berdiri. 3 kali ya. Kita lakukan 3 kali. Oke, siap? Mulai. Oke, bagus. Betul. Stop. Oke, bagus. Stefanus banyak sekali, bukan 3 kali, itu banyak sekali. Boleh. Tapi langsung jatuh pemirsa.
Panggilan Stefanus aman ya Stefanus ya. Tidak ada ambulan kan? Aman-aman saja ya Nus, aman. Oke, sekarang depan dan belakang. Kita melakukan depan dan belakang, tapi memegang juga. Kita lakukan 5 kali PP. 5 kali PP. Yuk, silakan berdiri. Semuanya silakan berdiri. Siap? Siap, depan dan belakang. Kalau ke belakang boleh larinya itu kembali. Jadi larinya habis seperti ini kembali lagi seperti ini. Boleh, bukan mundur. Bukan mundur, nanti kalau mundur nanti sampean jatuh. Jadi kembali lari seperti shuttle run tadi. Kita sambil belajar bagaimana latihan kembali pada saat latihan shuttle run. Yuk, siap? Mulai. Oke, bagus Kecia. Lumayan. Stefanus oke. Kemudian Tegar oke. Bagus. Abian Reza bagus. Mana sudah capek? Rizky Alalika sudah berhenti? Oh iya, 3 kali. Oke, stop. Sekarang kita lakukan semuanya itu agak jauh lagi. Kakinya jangan ditekuk pada saat setelah melakukan seperti ini. Kakinya jangan ditekuk, tapi bisa dilatihannya sambil diluruskan. Yusa, kakinya jangan ditekuk, nak. Kakinya diluruskan, nak. Nah, bisa selonjor itu ke diluruskan sambil bernafas sambil selonjor. Ya, benar. Nah, karena setelah ini kita melakukannya. Coba sambil teman-temannya sambil beristirahat sambil mengawasi. Bu Ike ingin tahu siapa yang ingin mencoba mempraktekkannya. Siapa? Ivan? Praktek? Ivan praktek ya? Ivan praktek sama Stefanus yang praktek. Jadi kita pilih laki-laki aja dulu. Yang praktek adalah Ivan dan Stefanus. Yang lainnya mengamati. Serta nanti saya hitung berapa menit dalam waktu 30 dalam melakukannya. Coba diukur dulu, jangkahnya harus sama nih, 3 jangkah, botol 1 ke botol kedua, botol 1 ke botol 2, 3 jangkah ke depan belakang. Jadi depan belakang Nus, coba dihitung dari depan ke belakang. Ya, oke. Situ ya. Ivan juga sama, kita rivalkan Ivan dengan Stefanus. Bagaimana kebugaran jasmani mereka, dan yang lainnya boleh nanti mengamati serta seperti apa mereka melakukannya. Ya, sambil diamati ya. Oke. Mulai permainannya, startnya di belakang, di botol paling belakang. Oke, startnya di botol belakang. Siap? Hitungan siap. Oke. Depan belakang. Oke, siap. Keisha, dengar suaranya Ivan? Bisa melihat Ivan? Bisa. Keisha mengamati menghitung Ivan melakukannya sudah berapa kali. Oke. Terus Lintang mendengar suara saya? Bisa melihat Stefanus? Oke. Lintang tugasnya mengamati Stefanus gerakannya dapat berapa. Mulai. Oke. Ternyata bagaimana? Ada yang merespon? Silakan duduk dulu. Ivan duduk. Kalau menurut detikannya dari sejauh 3 langkah botol yang sama, jarak yang seperti itu, untuk siapa? Untuk Stefanus mendapatkan 11 detik, 18, untuk Ivan 13 detik. Jadi beda 2 detik. Nah, dari yang mereka lakukan, apakah ada yang ingin menanggapi? Mailafasa, bagaimana Mailafasa? Stefanus? Stefanus lebih lincah daripada Ivan. Stefanus, oke. Ada lagi? Siapa mereka? Siapa? Selalu bersemangat, Bu. Siapa yang bersemangat? Duanya, betul. Kalau bersemangat ya harus dong, berarti mereka lincah. Di apa yang kita lakukan hari ini, apakah siswa-siswi sudah dapat merangkum apa itu kebugaran jasmani? Kelincahan seseorang itu tidak sama. Kelincahan yang bagus
adalah jangan sekali. Oke, jadi kelincahan seseorang itu tidak sama sehingga dapat dilatih dengan cara dapat bergerak dengan bagus dengan cara dilatih, begitu ya, saya? Ya, benar. Nah, dari ini kita lakukan. Setelah ini silakan siswa-siswi melakukan LKPD. Saya kirim nanti, bisa dikirim nanti jawabannya berbentuk video ke saya. Jadi nanti berlatih shuttle run, nanti LKPD-nya saya berikan. Ada dua, satu kognitif, yang satunya psikomotor. Nah, kita lakukan pendinginan. Dihitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping gerakannya, samping dibuka kakinya lebar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya silakan ditekuk ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dilemaskan di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan duduk. Duduk dulu. Dari apa yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan tentang kebugaran jasmani? Adakah yang ingin ditanyakan dari kebugaran jasmani materi kita hari ini? Tidak, cukup. Oke, kita lanjut ke WA. Saya beri linknya. Ada dua LKPD sebenarnya yang harus kalian lakukan. Ada psikomotor dan ada kognitifnya. Nanti kalau yang kognitif atau pengetahuannya itu menggunakan Google Form, silakan diisi saja. Menggunakan bahasanya sendiri boleh. Kemudian nanti ada yang menggunakan untuk yang praktek nanti dikirim japri ke Google. Oke? Bisa memahami? Mana senyumnya? Hilang senyumnya, capek ya? Enggak loh. Nah, yuk kita senyum dulu. Nah, kita senyum dulu. Senyum dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Yuk, kita lanjut ke WA ya. Oke, ini ditutup dulu, tapi tetap di WA-nya masih tetap aktif. Jadi belum boleh istirahat. Kita belum selesai. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke WA.